Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Dea Ayusa Putri dari Universitas Trilogi pada Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini aku akan membahas tentang gaya pada mata pelajaran IPA di sekolah dasar. Teman-teman ada yang tahu nggak apa itu arti gaya? Bukan gaya ketika kita mau selfie atau mau foto ya, itu beda. Aku akan jelasin di sini tentang gaya. Gaya itu adalah suatu tindakan berupa tarikan atau dorongan terhadap suatu benda. Contohnya seperti ketika kita mendorong meja atau ketika bermain bola. Jika kita melakukan suatu tarikan atau dorongan terhadap suatu benda, itu artinya kita telah melakukan gaya terhadap benda tersebut, karena gaya memengaruhi perubahan benda. Gaya memiliki 6 macam. Yang pertama ada gaya otot, ada gaya gravitasi, gaya pegas, gaya magnet, gaya listrik statis, dan juga gaya gesek. Di sini aku juga akan menjelaskan tentang fungsi gaya. Yang pertama ada gaya mengubah bentuk benda. Berikut adalah contoh gaya mengubah bentuk benda. Slime yang tadinya di dalam kotak berbentuk kotak, jika dipencet-pencet dan diremas-remas akan berubah bentuk menjadi sesuai dengan yang diinginkan. Kedua, ada gaya mengubah posisi benda. Berikut adalah contoh gaya mengubah posisi benda. Meja yang awalnya ada di ujung, jika digeser akan berpindah posisi. Keempat, ada benda yang diam akan menjadi bergerak karena diberi gaya. Ini adalah contoh benda yang diam bergerak jika diberi gaya. Bola yang diam akan bergerak jika ditendang, disundul, atau digiring. 5 ataupun yang terakhir adalah benda yang bergerak akan menjadi diam jika diberi gaya. Berikut adalah contoh benda yang bergerak akan diam jika diberi gaya, yaitu sepeda yang berjalan akan berhenti jika direm. Di sini, setelah kita membahas tentang fungsi gaya, aku juga akan membahas tentang rumus sederhana tentang gaya. Jadi, yang akan kita bahas pertama adalah hukum Newton. Yang pertama, hukum Newton yang pertama dinyatakan dengan sigma F sama dengan 0. 0 yang dimaksud adalah resultan gaya. Keterangannya dengan kilogram meter per second persegi. Berikut adalah penulisan rumus hukum Newton 1. Kedua, ada hukum Newton 2 dinyatakan dengan F sama dengan M dikali A. Dengan penjelasannya, F adalah gaya, M adalah massa, dan A adalah percepatan. Berikut adalah cara penulisan rumus hukum Newton 2. Hukum Newton 3. Hukum Newton 3 itu memiliki 3 rumus. Yang pertama ada rumus gaya gesek yang dinyatakan dengan Fg sama dengan U dikali N. Dengan penjelasannya adalah Fg adalah gaya gesek, U yang dimaksud adalah koefisien gerakan, dan N yang dimaksud adalah gaya normal. Yang kedua ada gaya berat yang dinyatakan dengan W sama dengan M dikali G. Dengan pernyataannya W sama dengan gaya berat, M sama dengan massa benda, dan G adalah gravitasi bumi. Yang ketiga ada berat sejenis yang dinyatakan dengan S sama dengan P dikali G. Dengan penjelasannya, S sama dengan berat sejenis, P sama dengan massa jenis, dan G sama dengan berat benda. Berikut adalah cara menuliskan rumus hukum Newton 3. Yang pertama ada rumus gaya gesek, yang kedua ada rumus gaya berat, dan yang ketiga ada rumus berat sejenis. Nah, itu dia penjelasan tentang gaya yang aku ketahui dan bisa teman-teman pelajari. Kalau teman-teman masih juga kurang paham, teman-teman bisa bertanya kepada guru yang ada di sekolah, orang tua atau kakak yang ada di rumah, ataupun teman-teman dari teman sekolah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Videonya mudah dimengerti, tapi kurang kreatif. Videonya mudah dimengerti dan mempermudah siswa untuk memahami materi, tapi video tersebut kurang menarik. Videonya mudah dimengerti, tapi kurang menarik. Mudah dipahami dan simpel, tapi kurang kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi. Saya salah satu dari guru yang mengajar di sekolah swasta yang ada di Tangerang Selatan. Untuk komentarnya terkait dengan video pembelajaran yang diupload oleh Kak Dea Ayu Saputri, untuk kelebihannya, video sangat menarik. Ditambah lagi ada media pembelajarannya terkait dengan penambahan animasi dan sebagainya, itu sangat penting sekali untuk di era zaman sekarang. Ya, anak-anaknya soalnya sudah mengakses banyak lagi teknologi yang mereka biasanya kenal seperti itu. Dan banyak lagi untuk kelebihannya tadi, untuk penyampaiannya juga lugas, tegas. Kemudian materinya sangat komplit ya. Ditambah lagi mungkin nanti percaya dirinya ditinggikan lagi, ataupun percaya dirinya ditingkatkan lagi supaya penyampaiannya lebih siap lagi. Untuk kekurangannya, untuk video pembelajaran tersebut mungkin untuk diharuskan untuk berdiri. Kalau untuk menyampaikan pembelajaran itu baiknya tuh berdiri, supaya language atau gerakan tubuh kita terlihat oleh yang melihat video tersebut. Jadi kita bisa praktekkan juga tuh, apalagi terkait dengan gaya, contoh gaya gesek ketika kita berjalan dan sebagainya. Selanjutnya untuk media pembelajaran tadi sudah ya. Untuk media pembelajarannya sangat menarik sekali, dicontohkan dengan animasi yang keren sekali. Dan itu akan membuat suasana pembelajaran itu lebih dapat cepat dicerna dibanding dengan hanya lisan saja yang dimanfaatkan. Itu mungkin yang saya bisa dapat sampaikan untuk komentarnya. Semoga kedepannya lebih baik lagi dan lebih siap lagi untuk memberikan materinya. Insya Allah keren semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrizal. Saya pernah mengajar di SDIT Aulia, Jombang, Bintaro. Saya berkesempatan untuk mengomentari tugas pembelajaran tentang gaya untuk siswa SD yang dibuat oleh saudari Dea Ayu Saputri. Dari video yang sudah ditampilkan, apakah saya bisa mengerti atau tidak? Tentunya bisa mengerti karena penjelasannya sudah sangat gamblang, juga didukung oleh contoh-contoh yang dikemas dengan dunia anak ya. Menurut saya salah satu kekuatan dari video ini adalah terletak pada contohnya, dan gaya ataupun kecepatan dalam menjelaskan atau menerangkan materinya. Saudara Dea juga dalam keadaan tenang, tidak terburu-buru, dengan nada yang cenderung sama. Tentunya kalau seandainya ini dicocokkan dengan gaya pembelajaran untuk anak kelas bawah, tentu ini kurang sesuai, karena anak kelas bawah tentunya menginginkan sesuatu yang lebih ekspresif. Tetapi kalau seandainya memang disesuaikan dengan untuk anak-anak kelas atas, dan kebetulan pembelajaran tentang gaya itu untuk anak kelas atas, maka ini akan bisa cocok, bisa sesuai dengan karakter dan dari siswa kelas atas, kelas 4, 5, dan 6. Mungkin itu komentar dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.